Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nuraini dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan usaha puding Oreo. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang, puding merupakan makanan yang lembut dan kenyal. Puding juga baik untuk kesehatan, bisa juga untuk orang yang sedang diet. Puding sendiri sering kita jumpai di beberapa tempat di lingkungan kita. Namun, puding yang kita kenal di pasaran adalah puding yang sudah biasa kita temui dan rasanya begitu saja. Dari sinilah muncul inovasi baru untuk membuat puding yang lebih menarik untuk konsumen, yaitu puding Oreo. Puding Oreo akan membuka peluang baru di dunia kuliner dan mampu bersaing di pasaran. Selain itu, peluang usaha ini dirasa mampu memberikan kontribusi bagi dunia usaha kuliner yang cukup menjanjikan untuk memulai usaha yang sederhana namun berpeluang besar. Oleh karena itu, untuk mengembangkan usaha jajan, yaitu puding Oreo ini untuk dikembangkan karena cemilan ini banyak digemari dan disukai oleh masyarakat dengan rasa coklatnya yang khas. Tujuan untuk pemilihan produk puding ini yaitu memperoleh keuntungan dalam usaha karena bisa dijalankan dengan modal yang tidak terlalu besar, menciptakan dan mengembangkan peluang usaha inovatif yang memiliki prospek dan mampu bersaing dalam pasar global, menciptakan brand dan franchise, menjadikan makanan yang paling baik di kelasnya menu makanan yang sehat namun lezat. Untuk selanjutnya adalah manfaat dan kegunaan usaha. Secara umum, pemilihan produk usaha puding Oreo ini berdasarkan pada bahan puding yang bisa didapat dengan mudah. Selain itu, proses pembuatannya pun cepat dan mampu memberikan jumlah produksi yang banyak pada setiap produksi puding. Selain itu juga, produk ini sangat cocok bagi para wirausahawan muda yang ingin memulai usahanya karena bahan yang digunakan untuk membuat puding selain mudah didapat juga memiliki harga yang murah. Manfaat dari segi ekonomi, yang pertama adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan, yang kedua adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru, yang ketiga mengurangi pengangguran. Nah, manfaat dari segi sosial, yang pertama adalah membantu pemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan di Indonesia. Yang kedua adalah memudahkan masyarakat dalam memperoleh cemilan puding Oreo Cup yang sehat dan berkualitas. Yang selanjutnya adalah fasilitas usaha dan bisnis kreatif mahasiswa. Lokasi perusahaan dialihkan strategi penjualan ke online. Di situasi seperti ini, masyarakat melakukan physical distancing. Perilaku berbelanja masyarakat pun ikut berubah. Banyak kegiatan maupun transaksi yang beralih ke online. Salah satu cara untuk menghadapi adalah beradaptasi dengan keadaan. Selain mengalihkan strategi penjualan melalui e-commerce, media sosial, search engine, dan penjualan melalui marketplace. Yang selanjutnya adalah deskripsi produk. Produk yang kami pasarkan ini berbahan dasar dari Oreo yang dibuat menjadi puding. Keunggulan dari produk yang kami pasarkan ini bisa dijadikan sebagai snack dan juga memberikan manfaat bagi tubuh. Produk yang kami buat ini juga tidak terlalu rumit dalam pengerjaannya sehingga mempermudah dan tidak terlalu memakan waktu banyak untuk pembuatannya. Meskipun produk ini sangat mudah untuk dibuat, produk ini juga memiliki manfaat untuk tubuh dan untuk bahan-bahannya tersendiri tidak terlalu rumit untuk didapatkan. Selanjutnya adalah fasilitas usaha dan bisnis kreativitas mahasiswa. Yang pertama adalah distribusi dan pemasaran. Metode yang kami gunakan dalam pendistribusian dan pemasaran adalah dengan penjualan secara langsung kepada konsumen dan menitipkan produk kami ke distributor lain untuk kemudian dipasarkan kembali ke konsumen. Kerjasama dan kemitraan. Kerjasama dan kemitraan
dirintis antara pemilik bisnis dengan toko swalayan, kedai, dan warung. Perintisan kerjasama dan kemitraan dilakukan dengan cara menitipkan barang dagangan kepada toko atau warung tersebut. Yang selanjutnya adalah proses produksi. Yang pertama, mengembangkan ide modifikasi produk berdasarkan kebutuhan konsumen terhadap produk yang sedang tren, yakni kuliner. Yang kedua adalah pada bagian produksi menentukan bahan baku pendukung selain bahan utama dengan melakukan survei pasar agar memperoleh harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga adalah produksi dilakukan melalui serangkaian kegiatan dengan mengutamakan kehigienisan agar tercipta kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Yang keempat, membuat laporan keuangan untuk membuat sistem manajemen yang sehat di dalam kegiatan usaha. Yang selanjutnya adalah harapan dan perencanaan. Untuk harapan, usaha yang kami rencanakan, kami harapkan dapat menjadi salah satu usaha makanan ringan yang sehat dan berkualitas yang berpengaruh dengan omset atau keuntungan yang tinggi sehingga dapat membuka banyak cabang di Indonesia yang dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Selain itu juga dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Perencanaan dan pengembangan. Kami terlebih dahulu mencari tempat untuk membuka usaha dan juga mencari tempat yang strategis dan ramai masyarakat. Dan jika sukses, kami akan mengembangkan di beberapa daerah. Yang selanjutnya adalah pemberdayaan ketenagakerjaan. Di sini kami menggunakan pemberdayaan ketenagakerjaan orang pengangguran di mana untuk meningkatkan taraf ekonominya. Yang selanjutnya adalah produksi dan teknologi. Produksi yang dilakukan masih termasuk home industry dengan membeli langsung bahan baku dan mengolahnya dengan teknologi yang sederhana. Dan produk yang akan kami kembangkan di masa mendatang adalah puding Oreo dengan berbagai varian rasa. Untuk permodalan, modal adalah kolektivitas dari barang-barang yang ada dalam proses produksi. Modal adalah suatu yang sangat penting untuk mendirikan usaha. Untuk usaha ini, saya memakai sumber modal dari modal bersama. Kami mempunyai modal bersama sekitar sebesar 1 juta rupiah. Untuk selanjutnya adalah pemasaran. Untuk mendukung peningkatan penjualan puding Oreo yang sedang dijalankan, maka kami melakukan beberapa strategi pemasaran, yaitu pertama adalah promosi dari mulut ke mulut. Yang kedua adalah menggunakan media sosial. Yang ketiga adalah membuat iklan. Untuk keuangan bisa dilihat saja. Ini juga bisa dilihat. Ini adalah bahan-bahan yang kami gunakan adalah tepung maizena, susu cair, agar-agar, coklat batangan, gula pasir, Milo, Oreo, dan pembuatan label merek. Totalnya semuanya 123.000. Untuk ini bisa dilihat saja. Ini juga sama, bisa dilihat saja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.